Oke, jadi di sini pertanyaan tadi dari Wildan, misal eh stdio tadi pertanyaannya misal nggak ada kurung kurawal pasangannya. If saya tambahkan lagi di sini nt condition sama dengan 0. If condition sama dengan 1, maka lakukan ini. Kalau enggak, else, maka lakukan ini. Maksudnya kalau nggak ada ini nggak ada 1 terus diulang dari awal atau ditambahin, maksudnya gimana? Jadi misal sekarang di sini saya sudah ngetik else printf Anda tidak lulus mata kuliah pemrograman komputer, misal gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan nggak ada kurung tutupnya nih, yang else nih. Gimana? Apakah ditambahin langsung atau diulang dari awal? Ya langsung aja ditambahin. Terus dirapikan. Ya, jadi nggak perlu ngulang dari awal. Misal sudah banyak, di sini sudah banyak di dalam sini, terus ada if lagi, condition kurang dari 0, terus else. Nah, ini kan sudah banyak nih kurung kurawalnya. Kalian bingung yang hilang itu yang mana? Nah, itu kelihatan sebenarnya. Dari sini kan ketika kita klik, nah di DevC itu sudah dikasih kemudahan teman-teman. Kalau kita klik di sampingnya kurung kurawal itu pasti bukanya ke diwarnai merah pasangannya. Yang ini sama ini. Terus kalau kita tutup juga di sini, oh nggak bisa ditutup. Coba yang ini, oh bisa. Karena ini belum ada isinya. Condition F Anda lulus gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengetahui pasangan mana yang hilang, tinggal kita arahkan kursor kita ke sebelah kanan dari kurung kurawalnya. Jadi misal contoh ini saya arahkan di sini di kanannya yang atas ini pembuka, maka ini kelihatan yang warna merah pasangannya itu di sini. Jadi dia ada pasangannya. Terus ketika kita tutup juga, oh harusnya bisa ditutup ini. Ya, ya ini nggak bisa ditutup, harusnya bisa ditutup. Ya mungkin karena ada yang hilang. Nah, berarti yang ini dia nggak hilang pasangannya, ada. Terus kita coba yang else. Nah, yang else ini nggak ada pasangannya, berarti dia harus ditambahkan. Yang ini ada pasangannya, yang ini nggak ada pasangannya. Oh, ini ada pasangannya. Berarti yang ditambahkan yang 1 atas. Berarti yang nggak ada yang nggak apa namanya yang nggak terang tadi kan kita di sini punya kurang kurawal awal itu 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 5 kurung kurawal. Maka kita cek yang dia tidak nyala itu warnanya berapa aja, ada berapa. Berarti yang ini nggak nyala 1, terus yang ini nyala, ini nggak nyala, berarti sudah 2 yang tidak ada pasangannya. Nah, berarti tinggal kita tambahkan 2 di bawah. Nih. Ya, terus dirapikan sesuai dengan pasangannya. Oke. Nah, kalau sudah ada pasangannya kayak gini bisa ditutup teman-teman. Seperti ini. Gitu ya. Paham Wildan? Ya, Bapak. Oke. Paham, Bapak. Yang lain? Paham, Bapak. Oke, sekarang kita coba problem ya. Jangan dihapus deh. Misal kita punya bikin program yang menentukan
faktor-faktornya ya. Jadi program yang eh, menghasilkan pembagi dari input. Jadi misal contoh nih 4, maka pembaginya adalah 1 ya. 1 ya enggak ya? 4 bagi 1 itu 4. Oke, 1, 2, sama 4. Sama dirinya sendiri ya. Kalau saya masukkan 8, maka outputnya adalah 1, 2, 4. Ketika saya masukkan sama dirinya sendiri 8. Kalau saya masukkan 6, maka hasilnya adalah 1, 2, 3. Gitu ya. Kita coba bikin program seperti ini. Kira-kira gimana caranya? Halo? Caranya kita bikin satu variabel dulu input ya, input sama satu lagi iter ya, iterasi. Halo, masuk ya suara saya? Suara saya masuk jelas? Jelas Bapak. Jelas Pak. Oke, setelah itu kita looping for input iter sama dengan 0, iter kurang dari sama dengan input, ini dari 1 aja ya, dari 1, koma, titik koma, iter plus plus. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya kita scanf dulu, printf dan scanf, masukkan angka titik 2 gitu ya. Setelah itu scanf %d dimasukkan ke input. Nah, di sini kita iterasi dari 1 sampai dengan input ya. For iter titik koma iter kurang dari sama dengan input titik koma iter plus plus. Maka kita keluarkan di sini if, kita cek dulu apakah dia membagi 4 dengan sempurna. Gimana caranya? Kok membagi 4? Membagi input dengan sempurna. Gimana caranya? If input modulus iter sama dengan 0 ya, maka printf %d koma ambil dari apa? Iter ya. Jadi kalau input habis dibagi iter, maka iternya di print. Kalau enggak, maka enggak usah ya. Oke, paham? Pembagi .c. Ini sekarang kita run, coba kita masukkan 4, maka hasilnya 1, 2, 4 ya. Ketika kita masukkan 1128 misal, nah, hasilnya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 6 dan seterusnya ya. Iya Pak. 12, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau Ya, halo, halo, siapa barusan mau tanya? Halo, Pak, saya Pak. ya, Matur Media Rahmanda masuk Pak. ya sudah ke submit absennya. Nanti ini ya, kamu hubungi BAK aja. Ya, Turmidi. Halo? Oh iya Pak. Ada lagi yang lain?
Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada nih, yakin? Halo? Pak, mau tanya Pak, Ya, silahkan. itu kok bisa sama dengan nol Bapak? Yang kemana? Yang if itu Pak. Hmm. Iya Bapak. Kalian pernah belajar modulus nggak? Ya, misal 10 modulus 5 itu berapa? 10 modulus 5 berapa? Yang pintar matematika di sini? Ada nggak? Modulus itu adalah sisa bagi, ya. Sebuah bilangan angka ketika dimoduluskan dengan angka lain, maka hasilnya adalah sisa bagi angka tersebut ketika dibagi oleh angka yang lain. Jadi contohnya seperti ini. A modulus B sama dengan sisa bagi ketika A dibagi B. Ya. Maka 10 modulus 5 sisa bagi ketika A dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5 2. Apakah ada sisa bagi? Apakah ada sisanya? Nggak ada. Jadi dia 0. Kalau 10 modulus 3 berapa? 10 modulus 3 berapa? 1 Bapak. Kalau 10 modulus 4 2 Bapak. Oke. 10 modulus 2 Nol Bapak. Oke. 0 Bapak. 10 modulus 1 0 ya. Nol. Oke. Berarti ketika kita mau menampilkan pembagi, berapakah pembagi dari 10? Pembagi dari 10 adalah nilai-nilai yang ketika 10 dimodulus dengan nilai tersebut hasilnya adalah 0. Maka yang di print di sini adalah 1, ya. Kan kita loopingnya dari 1 sampai 10. 1, setelah itu 2, setelah itu 5, setelah itu satu lagi 10. Nah, gitu ya. Kenapa ini sama dengan 0? Maka kita karena dari sini pembagi itu adalah nilai yang ketika nilai tersebut ketika 10 atau input, ketika input dibagi dengan nilai tersebut modulusnya sama dengan 0. Ya. Nah, modulus bagaimana modulus dalam bahasa C? Modulus itu kita pakai persen. Dalam bahasa C itu pakai persen. Jadi input ini angka 10 tadi di contoh saya. Terus iter itu ya iter dari 1 sampai 10. Maka dicek yang sisanya sama dengan 0, yang sisa baginya sama dengan 0, maka di print. Selain itu enggak di print karena dia tidak habis dibagi. Ya. Paham teman-teman? Iya Bapak. Paham ya? Oke, sip. Terus apa lagi ya?
Nah, kita coba sebentar ya. Ini tak stop recording dulu.